Udah belum? Harusnya begini kayaknya deh. Udah sini, udah ada yang menyaksikan tuh. Harusnya begini tapi dia jadi miring. Udah lah, biarin aja lah. Mau miring mau enggak, yang penting editannya bagus. Nah, takutnya dia jadi miring. Pernah saya sebut buat kayak gini jadi miring dia. Udah belum sih, kelamaan udah lain lagi aduh. Dah, Dah. sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hari ini kita diberikan barokah dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita usahakan, apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi barokah, lancar, dan bermanfaat di kemudian hari. Hari ini tepat tanggal 18 Juni 2022, hari Sabtu, jam 9:11, Bapak Amir Abdullah sebagai peserta proposal tesis akan melaksanakan sidang proposal tesis. Semoga apa yang dipresentasikan, apa yang dilaksanakan menjadi lancar dan tanpa halangan sedikit pun. Oleh karena itu, saya mengharapkan peserta proposal tesis melaksanakan tugasnya dengan baik dan aman dan lancar. Adapun sidang proposal tesis ini yang diambil sama Bapak Amir Abdullah, yaitu tinjauan jual beli inah dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Muntok dan Al-Um. Oleh karena itu, saya mempersilakan kepada peserta sidang proposal tesis untuk mempresentasikan apa yang menjadi proposal yang akan dijabarkan, yang akan dipresentasikan pada hari ini. Waktu yang saya kasih, yang kita persilakan adalah maksimal 10 menit, minimal 5 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Tanggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, baik itu kesehatan, umur, dan waktu yang luang, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ay ya'kula min amalin yadi." Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam Daud alaihi salam kana ya'kulu min amalin yadi. Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang telah baik dari makanan hasil usaha tangannya, bekerjanya. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada dosen pembimbing
dan juga dosen penguji proposal tesis. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengajuan proposal tesis saya yang berjudul Tinjauan Jual Beli Ina dalam Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Muwatta dan Al-Um. Oleh karena itu, untuk yang pertama ini yaitu latar belakang masalah, kemudian yang kedua adalah rangka teori yang membahas tentang jual beli dalam Islam, kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Maka itu kesempatan kali ini yang pertama adalah tentang latar belakang masalah. Islam telah mengatur hubungan antara manusia di rumah, kemudian di perjalanan, di ladang, di pasar, dan di kantor. Islam tidak meninggalkan sesuatu pun yang dibutuhkan oleh manusia dalam seluruh aktivitasnya, kecuali telah menjelaskan ketentuan dan perundang-undangan dengan sangat adil dan tersusun sangat rapi. Islam menganjurkan kepada penganutnya untuk bekerja, bahkan menjadikannya sebagai satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai bentuk dari ibadah, karena Islam sangat membenci kemalasan dan pengangguran, serta menggantungkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi dengan usaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakan olehnya. Dengan bekerja kita sudah berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang halal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikit kamu yang bersyukur. Kemudian dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa alladzi ja'ala lakum al-ardha dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi tusyarun. Dia yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu himasan wa taruhu bitanan. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka insya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Dia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Kemudian dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ja'ala rizqa tahta dhilli ramhi. Allah menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar dan disahkan oleh Syalbani dalam Sahih Jami. Aturan atau hukum jual beli dalam Islam dikenal juga sebagai hukum muamalah. Hukum ini pada awalnya diterapkan untuk menjaga hak-hak seorang muslim dalam melakukan transaksi muamalah jual beli. Jual beli dalam Islam sendiri ditafsirkan oleh para ulama dalam dua cara, secara bahasa dan secara istilah. Para ulama fikih atau ulama fuqaha mendefinisikan jual beli dengan definisi yang berbeda-beda, namun memiliki makna atau tujuan yang sama. Imam Malik membagi definisi jual beli menjadi dua macam, yaitu dalam arti umum dan khusus. Definisi jual beli dalam arti umum yaitu aqdun muawadatun ala ghairi manafi' wala mutta'a lidati. Akad muawadah timbal balik atas lain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan definisi jual beli dalam arti khusus yaitu aqdun muawadatin ala ghairi manafi' wala mut'atin laddatin aw maka
أو مكاسة أحد عوضين غير ذهب ولا فضة معين غير عين فيه. Akad muawadah timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Bersifat mengalahkan salah satu imbalan, bukan imbalannya, bukan emas dan bukan perak. Objeknya jelas dan bukan hutang. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan jual beli adalah muqabalatul mali bi mali muqabalan litasarruf bi ijabi wa qabulin ala wajhil ma'dun fi. Barter harta dengan harta yang bisa digunakan untuk bertransaksi dengan ijab dan qabul di atas makna yang diizinkan. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah mubadalatul mali bi mali tamlikan wa tamlikan. Pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan memiliki dan memberikan kepemilikan. Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan menurut pengertian dan kaidah fikih muamalah, maka jual beli sendiri adalah mubadalatul malin bi malin walau fi dhimmah atau manfaatin mubahatin atau ta'bid ghaira riban wa qardin. Tukar menukar suatu harta dengan harta walaupun dalam tanggungan, atau tukar menukar harta dengan jasa yang mubah dengan transaksi selamanya, bukan temporal, bukan riba dan pinjaman. Jual beli dalam Islam hukumnya boleh, disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin, karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minan mas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis atau transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba, mereka semuanya sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, maka di sana mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, yaitu bahwa Allah taala menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Allah taala mengharamkan jual beli dengan sistem riba karena di sana terdapat unsur yang merugikan orang lain serta memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di antara bentuk atau praktik jual beli yang riba yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu praktik jual beli inah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adna al-baqar wa raditum bizzahi wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yarji'u syai'un hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara inah, berpegang pada ekor sapi, kalian ridho dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada satupun yang mampu mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa jual beli ini sebagai hal yang diperbolehkan karena tidak tertempo, lalu ia membelinya kembali dari pembelinya dengan harga lebih murah, baik secara tunai, tukar barang ataupun secara tempo. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI nomor 31 DSN MUI, pengalihan utang jual beli inah dalam fatwa ini dibolehkan sebagai proses untuk melunasi utang nasabah kepada LKS untuk dibeli kembali oleh nasabah dengan harga tertentu yang dibayar secara angsuran. Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, perlu diadakan penelitian lebih lanjut karena banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya dalam pandangan dua ulama mazhab yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Maka penulis menuangkan dalam sebuah judul tinjauan jual beli inah
dalam pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Muwatta dan Rumusan masalah. Berdasarkan uraian penilaian masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli ina? Kedua, bagaimana implementasi baik ina di Indonesia dan tujuan manfaat penelitian. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli ina. Kemudian yang kedua untuk menganalisis sebagai baik ina di Indonesia. Manfaat penelitian untuk memberikan wawasan pemikiran kepada masyarakat, khususnya bagi kaum muslimin terkait pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli ina. Yang kedua sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Syahid Bogor. Sistematika penulisan. Untuk memahami penelitian ini, maka penulis menyajikan isi pembahasan sesuai dari urutan bab 1 sampai dengan bab 5 secara umum sebagai berikut. Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang pendahuluan tesis secara umum yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, kerangka teori. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Kemudian bab 3, metode penelitian, berisi tentang metode penelitian, yaitu jenis dan sumber data dan sifat penelitian. Kemudian bab 4 adalah pembahasan, berisi tentang hasil penelitian, pembahasan. Dan bab 5 ada penutupan, yaitu kesimpulan dan saran. Bab 2, jual beli dalam Islam. Pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa berasal dari kata al-bai', bentuk jamak dari al-buyu', jual beli. Jual beli berasal dari kata kerja ba'a yabi'u bai'an, yang mengandung arti menjual. Jadi jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini dalam kamus Al-Ma'ani 123. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, muqabalatu syai'in bi syai'in. Sedangkan menurut syariat adalah muqabalatu mali bi mali muqabilain litasarruf bi ijabi wa qabulin ala wajhi ma'dun fi. Barter harta dan harta yang bisa digunakan untuk bertransaksi dengan ijab dan qabul di atas makna yang diizinkan. Imam Taqiyuddin, yaitu Kifayatul Akhyar 576, mengatakan bahwa pengertian jual beli secara bahasa adalah i'ta syai'in fi muqabalati syai', memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah muqabalatu malin bi malin qabilain litasarruf bi ijabi wa qabuli ala wajhi al-ma'dum fi. Barter harta dan harta yang bisa digunakan untuk bertransaksi dengan ijab dan qabul di atas makna yang diizinkan. Ulama mengatakan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah mubadalatul mal bil mal, tamlikan wa tamlikan. Mubadalatul mal bil mal, tamlikan wa tamlikan. Pertukaran harta dan harta dengan ketentuan memiliki dan memberikan. Dasar hukum jual beli. Jual beli juga merupakan sarana untuk tolong menolong antara sesama umat manusia serta memiliki landasan yang sangat kuat baik dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar hukum dari jual beli adalah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah yang lain dari surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tujarumul fujjar. Qala qila ya Rasulullah, alaysa qad halallahu al-bai'a? Qala bala walakinnahum yuhaddithun fayakdzibun wa yahlifuna wa yahkumun. Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir, suka berbuat maksiat. Para sahabat heran dan bertanya, bukankah Allah telah menghalalkan praktik jual beli? Wahai Rasulullah, maka beliau menjawab, benar. Namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangnya, mereka bercerita tentang dagangnya yang kemudian berdosa. Mereka bersumpah
palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Rukun dan syarat jual beli. Di antara rukun jual beli adalah yang pertama rukun jual beli. Imam Syafi'i mengatakan akad jual beli memiliki 3 rukun, yaitu al-aqidah, kemudian al-ma'qud alaih, dan yang ketiga adalah sigat, ijab dan qabul. Adapun yang kedua ada syarat jual beli adalah berakad. Seorang bertransaksi harus balik dan berkemampuan dalam mengatur uang. Kehendak diri melakukan transaksi harus sukarela, tidak karena terpaksa, dan mengetahui. Para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya. Kemudian suci barangnya, barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram, barang yang bermanfaat, barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan tidak mubazir, barang yang sudah dimiliki. Penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang. Barang dapat diserah terima. Jika barang tidak dapat diserah terima akan menimbulkan kerugian salah satu pihak, ijab dan qabul. Transaksi harus saling berhubungan, tidak terpisah meski berbeda tempat, lafaz dan perbuatan harus jelas. Dalil-dalil yang mendukung syarat jual beli di atas adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dengan suka di antara kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Sa'id al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bay'u an taradin." Dari Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang namanya jual beli itu hanyalah jika tidak saling rela atau suka-suka sama suka. La tabi' ma laysa indak. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah dan Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual apa yang tidak ada padamu. Dari Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan patung-patung. Dalam hadis yang lain, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiha wa ba'iha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiriha wa hamilaha wa mahmulahu ilaihi. Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantar. Macam-macam jual beli. Imam Taqiyuddin dalam Kifayah Quran mengatakan bahwa jual beli dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak sah. Kemudian jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Yang kelima adalah jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Di antara jual beli yang disyariatkan dalam Islam adalah bai'us salam, kemudian bai'ul istisna, bai'ul as-sarf, bai'ul muqayyad, kemudian bai'ul amanah, kemudian bai'un nasi'ah, kemudian bai'ul murabahah, kemudian bai'ul istijrar, dan bai'ul muzayadah. Yang keenam, jual beli yang dilarang dalam Islam. Di antara jual beli yang diharamkan ada jual beli sesudah azan kedua pada hari Jumat, kemudian menjual sesuatu kepada orang yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Seseorang muslim menjual sesuatu di atas penjual saudaranya. Seorang muslim memberi sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya. Menjual barang dagangan sebelum menerimanya. Jual beli buah-buahan di atas pohon sebelum terlihat tanda masaknya, atau jual beli izon. Jual beli najas, atau jual beli patung. Kemudian jual beli wafat, dan yang terakhir adalah jual beli inat. Manfaat dan hikmah jual beli. Di antara manfaat dari jual beli yang disyariatkan Allah Ta'ala adalah jual beli
dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Sedangkan hikmah dari jual beli adalah Allah mencarikan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, papan, pangan, dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, melainkan untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini tidak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seorang memberikan apa yang dimiliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sebagai sesuatu dengan kebutuhannya masing-masing. Jual beli ina. Pengertian jual beli ina. Ina secara bahasa bermakna salaf, yang mengandung makna pinjam. Dalam kamus disebutkan ayyana, berarti melakukan jual beli ina atau hutang. Ina itu sendiri maknanya adalah transaksi yang lahirnya seolah-olah jual beli, tetapi hakikatnya adalah hutang piutang. Bentuknya adalah seorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang secara tunda, kemudian sang penjual membelinya kembali darinya dengan harga kontan namun lebih murah, dan di akhir batas waktu yang telah disepakati pembeli membayar harga pertama. Jual beli seperti ini diharapkan karena sebagai sarana untuk masuk ke dalam riba. Dasar hukum jual beli ini, Rasulullah SAW bersabda, "Idza taba'tum bil 'aina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bil zar'i wa taraktum al-jihad wa sallallahu 'alaikum dullan la yanfi'u syai'un hatta tarji'u ila dinikum." Ayo sebelah sini. Sebelah situ boleh. Silakan ya, nanti saya sampaikan. Silakan ditutup dulu. Itu yang dapat saya sampaikan pada proposal tesis kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya yang panjang dan lebar. Semoga yang melihat dan menyaksikan menjadi paham apa yang dijelaskan sama Bapak Amin Abdullah. Silakan Bapak Dr. Abdul Rahman Miswa'in ini untuk menilai ataupun memberikan saran atau mengkritik tentang apa yang disampaikan oleh Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Bapak, terima kasih atas presentasinya kepada Al-Ustaz Amin Abdullah, dan saya ucapkan juga salam kepada Ustaz juga Ade Sudarma. Ustaz Ade Sudarma, terima kasih. Beliau semester 3 dan harusnya mudah-mudahan ini memotivasi nih untuk bisa cepat selesai gitu ya. Kalau umpamanya teman-temannya agak susah diajak, ya udahlah jalan sendiri aja lah gitu. Atau jalan sendiri juga sebenarnya memotivasi juga gitu. Bahkan memotivasi yang sifatnya itu langsung gitu ya, nggak perlu banyak ngomong. Nah, termasuk Ustaz Amir juga nih. Baik, ini masukannya juga bukan hanya Ustaz Amir, tapi juga untuk Ustaz Ade juga ya. Terkait dengan ketika akan ujian proposal tesis. Jadi dalam ujian proposal tesis sebenarnya nanti juga sama Amir. Dalam ujian tesis pun sebenarnya masukan itu hanya dua, ya, hanya dua. Yang pertama adalah dilihat dari sisi performance tulisannya, ya, nanti plus ditambah sebenarnya dengan PowerPoint-nya, tapi belum di konten. Jadi PowerPoint nanti dilihat dari sisi desain PowerPoint-nya, ya, karena itu termasuk bagian dari soft skill yang harus dikuasai. Jadi nanti kalau Ustaz Amir ngisi kajian di Masjid As-Solihin atau mungkin diundang kemana kan harus pakai PowerPoint gitu ya. Walaupun pakai kitab ya bisa saja gitu. Tapi kalau pakai PowerPoint itu orang akan terlihat bagaimana performance atau tampilan dari PowerPoint itu sangat menentukan seorang pembicara. Itu yang pertama dari PowerPoint. Yang kedua adalah ini format penulisannya, gitu ya. Jadi akan kelihatan, dan ini sebenarnya ya tinggal merujuk kepada pedoman penulisan tesis, ya kan? Jadi pedoman penulisan tesis misalnya nih, ya. Ini
ini sudah betul, tapi ini biasanya bold, kemudian 14, kemudian ini di enter ke bawah, kemudian diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam atau ekonomi syariah MA. Sekarang menjadinya MA bukan MEI, ya. Nah, jadi MA, kemudian disusun oleh ini betul program studi Magister Ekonomi Syariah, program pasca sarjana Institut Agama Islam Syekh Bogor, Bogor 1443 Hijriah 2021 Masehi. Oh, ini salah berarti udah lewat nih 2022 Masehi tahun sekarang, ya. Oke. Nah, kita akan lihat dari awalnya. Nanti walaupun proposal tadi jangan lupa gunakan juga daftar isi. Ya, kalau perlu pakai kata pengantar juga biar nanti bikinnya lebih. Tapi yang paling penting sebenarnya daftar isi. Jadi dari mulai sampul, kemudian nanti ada daftar isi. Kenapa? Ya kita akan lihat ini urutannya seperti apa nih. Nah, daftar isi itu yang pertama. Langsung loncat ke belakang yang jauh, yaitu di referensi harus ada. Ya, kalau mau ditulis referensi dalam kurung sementara juga boleh. Tapi intinya adalah ada referensi. Dan referensi ini ingat. Semua yang dikutip dalam body text itu harus ada di referensi. Sebaliknya, yang tidak ada di referensi tetapi ada di body text itu menunjukkan biasanya indikasi copy paste. Ya, dia hanya mengcopy saja. Atau mungkin ada di daftar pustaka tapi tidak ada di body text, itu biasanya biar tambah banyak kata referensinya, padahal tidak digunakan dan itu sebenarnya tidak perlu, gitu ya. Oke, kembali ke awal di bab pendahuluan. Ini sudah benar sebenarnya. Ya, ini hanya dari sisi penulisan halamannya. Di setiap awal bab penulisannya itu berada di bagian bottom, bawah, center, tengah, gitu ya. Ya, bawah tengah ini di setiap bab. Ini yang pertama. Kemudian Quran surat itu biasa setelah Quran surat itu titik, ya. Quran surat. Nah, terkait dengan An-Najm, kemudian Al-Baqarah atau sebagainya, nanti sebenarnya kalau yang formal itu A-nya besar, tapi kalau mengikuti QEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baku, maka dia A-nya itu kecil, baru N-nya itu besar. An-Nisa tulisannya adalah Al-Nisa, An-Najm tulisannya adalah Al-Najm. Nah, gitu ya. Jadi alnya itu depan itu kalau mengikuti pedoman, gitu ya. Oke. Kemudian penulisan untuk Al-Qur'an sudah bagus. Cuman ini kalau bisa fontnya itu yang Arab itu 14. Ya, jadi kalau font yang ini 12, tapi kalau Arab ini biasanya 14, bahkan ada yang 16, 14 lah. Jadi agar lebih kelihatan. Yang semua teks Arab itu di 14, ya. Nah, kemudian biasa kalau dalam penulisan ini mungkin ada typing error gitu, dari mulai telah di bawah ini kurang haknya, kemudian ini Quran suratnya di dalam kurung di spasi, kemudian juga di sini ada misalnya tanda petik sama dengan tanda titik 2 itu harusnya nempel seperti tanda tanya. Betul, al-mulk di sini. Kemudian sallallahu alaihi wasallam itu nanti dipastikan apakah dia miring, ya di italic atau tidak. Kemudian penulisan ini sudah betul sebenarnya di atas kanan, cuman sebaiknya dia disamakan jadi Times New Roman. Ini kan pakai kalau nggak salah ini Arial kayaknya nih, huruf 2-nya. Terus ini agak kurang geser ke bawah dikit. Jadi tipenya itu sama semua ya? Ya, tipenya sama, fontnya itu sama. Nah, ini biar lebih elegan kelihatannya lah. Ini kan agak ke atas dikit nih, yang huruf ininya nih. Nah, nih ya. Jadi agak ke atas ini harusnya ke bawah dikit. Turunin sedikit. Kalau dikit. Ya. Sama fontnya itu diganti dengan Times New Roman. Oke. Kalau Pak Amir ini menggunakan dalam tahun dan juga halaman. Setelah halaman seharusnya spasi. Ya, tahun, kemudian titik 2 baru spasi, baru halamannya. Walaupun ini sebenarnya tidak mesti pakai halaman juga nggak apa-apa, tapi kemarin pilihannya pakai halaman, ya pakai halaman semuanya. Cuma pakai halaman harus hati-hati, harus betul-betul valid. Ya, harus betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan halaman sekian. Ya, kenapa? Karena nanti di daftar pustaka itu akan terlihat cetakannya, misalnya cetakan kedua. Nanti kalau orang lihat ini cetakan pertama kok halamannya beda, iya karena kita mengutipnya itu di cetakan 2.
Penerbitnya juga akan lebih beda lagi. Oke. Kemudian di sini ada juga Albani di sini ya, Syekh Al-Albani. Nah ini memastikan juga bahwa ini juga nomornya 2626 itu betul. Nanti dilihat sebenarnya ini karena ini juga ada bahasa Arabnya, lebih baik referensinya pakai bahasa Arab aja. Silsilah hadis ad-dhaifah wal mawdu'ah itu yang bahasa Arabnya sudah ada juga. Jadi jangan bahasa Indonesia kecuali terpaksa sekali gitu ya. Ini masih sallallahu alaihi wasallam. Ini penulisnya harus tepat. Ini ada sallallahu itu L-nya double-nya itu biasanya itu yang Allah-nya aja. Sallallahu. Nah, gitu ya. So alaihi I-nya satu aja yang di halaman yang ketiga. Nah, itu perlu diperhatikan. Di halaman yang keempat ini ada istilah ahli fikih. Ini sebenarnya memang agak sedikit perbedaan pendapat nih tentang penulisan fikih. Apakah fikih pakai ki ya, F-I-K-I-H atau F-I-K-H atau F-I-K-I-H. Nah, nanti lihat di kamus. Kalau saya sih kadang agak bebas, saya lebih senang F-I-K-H. Fikih gitu ya, fikih. Tapi walaupun sebenarnya yang benar fikih, karena bahasa itu fikih gitu kan, bukan fiqh, susah juga gitu ya. Nah ini dipastikan gitu ya. Kemudian sini ada Abdurrahman Ali Al-Basam mengatakan Islam dengan tadi saya sebutkan bahwa kalau dia kutipan dari Rasul berarti mengatakan bahwa Islam. Kalau mengatakan Islam itu berarti dia pakai tanda petik dua menunjukkan kutipan langsung gitu ya. Tadi ada fuqaha, ini tulisan biasanya di justified yang sama rata, ini biasa gitu ya. Dari sisi penulisannya. Nah, nanti masing-masing semua seperti itu. Nama orang jangan lupa awalnya itu adalah kapital. Nama orang, nama tempat, nama benda, yaitu dibesarkan gitu ya. Kemudian kias, ini juga kias itu apakah pakai Y atau tidak? Kias. Ya jadi kadang di lidah itu ya kias gitu, bukan kias. Karena bahasa Arabnya pakai Y ya. Iya ya, pakai Y ya, kias gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ini Al-Baqarah, ini udah bener nih, cuma stripnya nih kurang nih halaman 6. Al-Baqarah gitu ya, Quran surat titiknya ini nanti bisa dilihat. Tadi yang sallallahu L-nya dua nggak sih sobatnya? Enggak ya, sholat kan ya. Jadi kita jadi kasidah ya. Sallallahu itu bukannya shin, sallallahu. L-nya dua yang pertama sallallahu. Dari Arabnya sallallahu. Iya, sholat itu artinya L-nya dua nggak? L-nya yang pertama satu, yang kedua yang belakang baru dua, benar nggak? Kebanyakan kalau dibaca di buku L soalnya itu satu. Sallallahu ada dua. Ya, berarti yang awalnya satu, Iya. yang belakangnya dua. Nah, tapi kalau maksakan untuk sesuai dengan Arabnya, short lamnya pakai tasdid. Oh, yang taruh titik Tapi pakai tas sih bener ya. Iya, Namanya kan bertas yang pakai Iya. namanya sallallahu. Tapi kalau pakai Indonesia sendiri ya sallallahu alaihi itulah susahnya bahasa Nah, ini di sini yang pakai 7 dan ini masih pakai SAW juga. Jadi sebenarnya sih kalau ya ini SAW sebenarnya ya masih boleh, tapi kalau mau lebih bagus ya SAW dibikin biar panjang aja nggak apa-apa. Toh kalau mau pakai yang bahasa Arab itu bagus juga tuh yang font itu. Itu akan lebih menarik juga di sini. Nah, ada kata ini karena yang di bawahnya mungkin ini karena kopian ngopi, jadi ini SAW-nya masih ada juga di situ di halaman yang ke-7 gitu ya. Nah, tadi by inah itu dipastikan apakah dia pakai miring atau tidak ya, jual beli inah itu. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan juga biar ada rekamannya dengan al-muwatta ya, al-muwatta ya, THA ya. Ini al-muwatta jadinya tuh. Jadi yang benar itu muato. Jadi sabun patah atau jadi al-muwatta. Makanya kan saya baca tadi kan muada. Iya, muwatta ya, al-muwatta, al-um itu pakai ini kayak ya, tanda kutip ya, ain ya. Enggak, Al-um aja. Iya, sama sih ummu. Oh iya, sampai al-um nih. Ya udah al-um ya. Jadi sebenarnya muato sama muata tulisannya. Nah, Itu yang bikin muwatta lah karena nggak pakai to. Iya. Jadi al-um jadi saya. kayak sholat tulisannya jadi salah. Jadi salat. Nah, itu
Itu nanti yang kaidah-kaidah bahasa itu dimasukkan semuanya tuh ke dalam, nanti diperiksa lagi al-buyu misalnya gitu ya. Jadi diperiksa lagi satu-satu gitu ya dari sisi penulisannya. Misalnya ada muqabalah, itu kan muqabalah, ada mubadalah, ada muawadhah. Nah, di halaman 13 tuh. Itu berarti dia apa namanya? Ya ditulisnya itu miring gitu kan. Jadi harus jelas tuh ya. Halaman ini kurang A, halaman 14. Iya benar. Iya. Ini benar. Sunnah Nabi alaihi salam. Kalau sunnah Nabi alaihi salam benar nggak sih? Gimana? Sunnah Nabi alaihi salam benar nggak sih? Halaman 14. Sunnah Nabi Muhammad alaihi salam boleh nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau alaihi salam boleh nggak? Boleh, Pak. Sebenarnya boleh sih ya. Alaihissalam. Boleh ya. Ya soalnya di sini ada di halaman 12 itu yang kuat baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi alaihi salam. Ini nggak biasa gitu. Biasa. Kalau alaihi salam itu kan untuk para nabi yang lain gitu. Tapi kayaknya masuk ke kajian fikih juga deh itu. Boleh atau tidak? Alaihi salatu wassalam gitu. Ya alaihi salatu wassalam. Walaupun artinya juga sama juga sih. Salat wassalam gitu kan ya. Ini alaihi salam. Jadi ini kayak nabi-nabi yang lain gitu kan. Terus yang di sini di halaman 12 surah Al-Baqarah. Jadi samakan saja Quran surat Al-Baqarah. Ya, kemudian ini Taisir Karimur Rahman, dia bukan tulisan kitabnya tapi nama orangnya. Jadi As-Sa'di 116. Ini dipastikan jadi bukan Taisir Karimur Rahman yang disebutkan ya, tapi langsung As-Sa'di gitu ya. Nah, As-Sa'di itu gitu ya. Nah, Al-Alamah itu ada dua-duanya agak masih agak salah, mengatakannya M-nya kecil, B-nya kecil. Nah, itu nanti dilihat lagi ya, dilihat lagi pada masing-masing. Nah, setelah titik jangan lupa huruf kapital juga. Kemudian kalau nggak ada alasan apa-apa berdasarkan di asar Imam Malik, berdasarkan asar dari Imam Malik itu seharusnya itu ya. Itu di halaman 15 gitu ya. Semakin banyak semakin ini gitu ya. Kalau ini Musnad Ahmad sebenarnya lebih bagus rawahu aja, hadis riwayat Ahmad saja gitu ya. Jangan menggunakan ini yang halaman 15 juga sama Taisir Karimur Rahman, berarti diganti As-Sa'di saja. Kemudian ini biasa kurang ini dikit. Wah, jadi kalau dilihat lagi, banyak banget ternyata ininya. Padahal ini udah lebih dari kayaknya 4 kali dicoret-coret nih. Udah puas ininya deh ya. Halaman 16 itu ada terjerumus, itu kurang R gitu ya. Nah, terjerumus syariat ya kalau nggak ada sebabnya S-nya kecil aja gitu ya, kecuali ada demikian ada sebabnya gitu. Itu baru misalnya juga sama Tanbih Al-Ghafilin, penulisnya siapa? Tanbih Al-Ghafilin. Al-Ghafilin itu bukan Syalbani. Iya, berarti tulis Albani 126. Nah, untuk menentukan tadi seorang lagi menulis kata 126 itu harus hati-hati. Jangan sampai salah dalam ini halaman 126 mana buktinya? Untuk antisipasi hati-hatinya gimana, Pak? Hati-hati adalah ya jangan sampai ini nggak sesuai dengan daftar nanti Iya, kalau di ujian sebenarnya kalau yang mau detail itu harus dibuktikan di belakangnya itu ada ininya. Ada buktinya, ada fotonya gitu. Ya makanya kalau ujian zaman dulu itu dia pakai apa namanya bukunya itu harus dibawa. Mana buktinya? Nih Pak, bukunya dibuka nih. Kalau sekarang sebenarnya udah bisa pakai PDF juga udah bisa, nggak perlu dicetak lagi. Itu akan lebih ini lagi. Termasuk ini nanti yang kemarin itu ini kayaknya harus dilampirkan perkataan dari teksnya yang ada di Al-Um dengan yang ada di Al-Muwatta itu harus ada di belakang. Karena tentang bayinah itu ucapannya detail satu-satu dari Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu harus jelas terjemahannya gitu ya. Kalau ini dia memang batasnya sampai ke terjemahan, nanti kan lama-lama kan jangan terlalu panjang, udah Arabnya harus ngelotok harusnya nih gitu kan. Jadi yang lebih bagus itu seperti itu detailnya gitu ya. Jadi lebih detail minta Al-Ghafilin. Nah, termasuk juga sebenarnya ini udah saya sebutkan kemarin sih, tapi karena memang mungkin agak sedikit keterbatasan kali ya. Misalnya Imam Syafi'i 2016 577. Ini tadi setelah titik 2 itu spasi jangan lupa. Agak aneh ketika Imam Syafi'i kok 2016 gitu. Ya. Ini kan kemarin ini terjemahan ini ya. Ini tadi kita apa sih? Album.
Al-Quran terjemahan ya. terjemahan. Iya, sebenarnya kalau mau itu kayak gini caranya Ustaz Ade. Buka buku terjemahan, buka kitab aslinya. Oh ini begini, ini begini, ini begini. Yang ditaruh itu yang kitab aslinya. Nah, gitu kalau kitab asli sekarang sudah pakai PDF, sudah cukup. Jadi buka terjemahannya, buka kitab aslinya, kemudian dibuka di situ. Oh ini artinya ini, oh ini penerjemahnya udah bener nih. Nah makanya kadang ada penerjemahan itu kalau perlu ada dua, ada penerbitan berbeda, penerjemahan yang berbeda, agar melihat oh ini sama, oh ini agak beda dikit nih kata-katanya. Tapi saya agak belajar bahasa Arab dikit nih, oh ternyata harusnya begini terjemahannya nih. Gitu, itu memang sampai detail di sana gitu ya. Termasuk juga disebutkan ada kitabnya Imam Nawawi Syarhul Muhadzab ya. Ini juga harus dipastikan juga Al-Aqidah, kemudian juga ada Al-Ma'qud itu dibuat miring semuanya. Ya, sifat juga itu dibuat miring karena dia adalah istilah asing gitu ya. Istilah selain itu. Nasir As-Sa'di, saya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan ini juga harus ini pastikan namanya apakah Nasir As-Sa'di atau siapa tadi? Abdurrahman kan ya? Nasir itu nanti Nasir As-Sa'di ini bapaknya dong. Iya kan? Nasir As-Sa'di ini bapaknya nih. Nasir itu bapaknya, Sa'di itu marganya. Kan ya, jadi Abdurrahman. Nah, kalau kata-kata saya sebenarnya relatif, mau dipakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau dikasih itu biasanya untuk menghormati ulama, tapi enggak pun sebenarnya juga tidak mengurangi penghormatan juga gitu ya. Ada syekh, ada imam. Kalau Imam Syafi'i sebenarnya lebih sepakat sih, walaupun ada beberapa juga yang Syafi'i doang gitu, tapi kayaknya kurang adab juga gitu ya. Oke ya, nanti diinginkan terus di halaman 18. Intinya semuanya itulah. Semuanya pokoknya tentang penulisan dibaca lagi, dilihat lagi gitu ya, dipastikan jangan sampai ada yang salah. Nah sudah itu ya nanti baru masuk ke penulisannya ya, baru masuk ke kontennya. Konten itu biasa dilihat dari sisi setiap paragraf itu dia harus padu ya, jangan sampai paragraf A ke B. Kemarin ini kan sudah perbaiki lebih dari 3 kali. Sebenarnya sudah agak lumayan gitu ya. Tinggal ditambahkannya itu adalah di akhir, bahwa baiknya itu menjadi kontroversi. Kenapa? Karena Imam Syafi'i saja yang membolehkan, sehingga Malaysia itu karena mereka itu adalah mazhab Syafi'i sehingga membolehkan baikina. Sementara Indonesia yang tidak 100% Syafi'i, apalagi kalau kita lihat DSN MUI itu cenderung ke Hanafi gitu ya, sehingga masih tidak membolehkan baikina. Walaupun tadi di fatwa nomor 31 itu tentang pengalihan utang itu boleh ya. Prakteknya di mana itu? Ya sistemnya hilah ya. Hilah ya. Iya hilah. Hilatul fiqh ya. Berarti DSN membolehkan dong baikina itu. DSN membolehkan dengan sistem hilah. Tapi mungkin pada ini tertentu ya, tidak secara keseluruhan ya, berbeda dengan ini ya, dengan yang ada di Malaysia gitu ya, tentang baikina itu memang tidak ada perjanjian sesama, nanti seperti seperti gade beli. Gade beli. Jadi saya punya rumah, tetapi saya perlu uang 100 juta, maka kemudian saya akan jual uang saya ke Ustaz Ade ya, dihargai 100 juta. Kemudian nanti uang Ade kan saudara kan ngasih uang saya 100 juta. Rumah langsung dia memang dikasih surat-suratnya. Tapi kemudian dalam jangka waktu 3 bulan saya akan beli lagi rumah itu seharga 110 juta. Nambah 10 jutanya. Iya, nambah. Boleh nggak kira-kira seperti itu? 2 akad. Bukan 2 akad sih tadi, karena ada 2 kemungkinan juga. Kemungkinan pertama tidak dijanjikan, kemungkinan kedua adalah ya walaupun tidak dijanjikan orang udah mampu, karena itu hilah, untuk menghindari daripada saya utang 100 juta kemudian kembali 110 juta kan riba. Ya mendingan ada objeknya nih anak, walaupun kadang rumahnya itu juga mungkin yang diambil hanya surat-suratnya saja ya, rumahnya itu tidak tetap dipakai misalnya gitu. Tapi ada juga yang rumahnya itu memang kosong, tidak dipakai oleh dua-duanya. Sama juga dengan mobil juga begitu ya. Nah ini agak-agak mirip gitu ya, dengan baikina, ataupun nanti ada satu lagi yaitu tawaruk gitu ya. Nah tadi kalau untuk
pertanyaannya bisa ditambahkan dengan implementasinya, tinggal lihat di penelitian-penelitian sebelumnya, menganalisisnya juga sama. Kemudian sistematika penulisan nanti ditambah dengan bab ini membahas ini, bab ini membahas ini, bab ini membahas ini, bab ini membahas itu, sistematika ya. Oke, berarti yang di halaman 11 juga dia di bawah ya, halamannya nih, dia di bagian bawah ini dicoret setiap awal halaman. Jual beli dalam Islam, oke, udah cukup bagus. Cuman di sini saya pengen Qomus Al-Ma'ani. Nah, jangan qomusnya, tapi penulisnya. Yang paling gampang itu biasanya Mandur atau Ibnu Mandur, Lisanul Arab gitu. Ini kan siapa sih penulis kitab Al-Ma'ani? Siapa ya? Saya punya buku yang ternyata orang Katolik atau orang Oriental yang Louis Makluf. Dia kan punya Qomus Al-Mukhid kalau salah. Iya, punya itulah gitu. Nanti boleh dilihat lagi. Saya beli yang bahasa Arabnya itu, itu ya, tapi ya lumayan buat referensi aja gitu. Yang paling bagus ya Risalah As-Sawi dan Abdullah Musli 2001-87. Nah ini jadi kalau pengertian tadi jangan lupa pengertian itu kalau mau panjang ini makanya kualitatif itu bisa tebal. Kalau mau panjang itu disebutkan semuanya definisi terminologi, etimologi dulu bahasa. Sampai bahasa itu dari akar kata bahasa, di dalam Al-Quran ada beberapa kata tentang itu, kemudian juga bagaimana penjelasan dari ahli bahasa sampai detail, bisa 5 halaman itu untuk etimologi saja. Terminologi diurutkan dari mulai awal sampai akhir. Itu dibolehkan di seluas-luasnya. Yes, jadi memang kalau kualitasnya kayak gitu kelebihannya. Jadi dia detail betul-betul, gitu ya. Jadi ini jual beli. Menurut bahasa artinya dari kata al-bai ya, al-buyu. Nah nanti ada syiro juga ya, ishtaro ya, mustari. Nah apa bedanya? Jadi ada akar kata yang artinya itu sama. Kenapa baik kok menjadi jual beli? Al-bai itu berarti saya beli atau saya jual? Jual. Kalau beli Astari ya, istara itu apa bedanya? Padahal ba'a di sini juga artinya adalah jual dan beli. Nah dijelaskan tuh detail. Dia itu baru ngomongin tentang jual beli saja. Ya jual beli itu ternyata artinya itu baik. Itu kata-kata ba'a, istaro itu di Al-Quran itu di ayat berapa saja, di hadis ada tidak kata-kata itu sampai nanti kepada terminologi. Ya, terminologinya detail sampai yang ini juga. Ini Kifayatul Akhyar. Berarti langsung aja Imam Taqiyuddin 2016.2 spasi 579. Ini halaman yang ke-11. Nah ya, ini juga tadi definisi dari dari jual beli gitu ya, itu disebutkan detail sehingga panjang lebar lengkap tuh ya, lengkap ya. Dasar hukum jual beli. Nah ini agak sedikit ini nih, agak detail nih Setade. Jadi ketika ngomongin tentang dasar hukum jual beli, ternyata di ini isinya adalah pada hakikatnya Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak dirugikan. Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan jual beli hukumnya adalah boleh. Berarti dia bukan ngomongin tentang dasar, tapi dia ngomongin tentang hukum. Kayak gitu ya. Oh ini tentang hukum ngomonginnya nih, gitu kan. Baru nanti kalau ngomongin hukum berarti kalau ngomongin bicara tentang dasar ya berarti jual beli dalam Islam didasarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma dan yang lainnya gitu ya. Ini adalah untuk Quran N gitu, ini ada ayatnya. Nah sama juga dasar hukum itu bisa detail semuanya. Ya kalau saya dulu pernah bikin tesis juga, pokoknya semua terkait dengan dasar hukum jual beli itu semuanya. Ini misalnya Al-Baqarah oke udah jelas ya. Kemudian An-Nisa 29 oke ada tijaratan juga ya. Kemudian juga baru 2 berarti bisa ditambah lagi nih. Ya misalnya kata-kata jual beli apa yang semakna niaga, ala adullukum ala tijaratin. Ya atau mungkin tadi yang dibaca faida qudiyati sholati fantashiru fil ard misalnya. Wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, tuflihun. Nah, baru sampai ke hadis gitu ya. Nah, ini hadisnya juga tentang jual beli, masukin semuanya lengkap tuh. Nah, kelebihannya seharusnya ayat, tafsir, perkataan ulama, baru perkataan kita.
ya hadis, tafsir hadisnya, ya baru nanti mungkin ada ulama yang menyebutkan yang lainnya, baru kita ngomong di situ terus gitu. Jadi lebih detail. Jadi sini datang dulu kofilin, nanti diganti. Jadi ketika ngomong tentang dulu kofilin ini apa ucapan yang bisa di sini tentang la baik fisu kina ilaman yaqahu wa illa akala riba wa akala riba. Ini banyak banget ininya, saya kumpulkan itu kalimatnya. iya. La yabi atau la yatajir gitu ya. Apa illa man yaqahu wa illa man faqiha. Ternyata Ali bin Abi Thalib juga ada riwayat seperti itu juga gitu ya. Ini dapatnya dari mana nih? Ini nggak disebutkan nih. Ya, dapatnya di kitab apa nih? Dicari nih sebenarnya nih. Ya, ini karena udah pokok nih, harusnya bisa cari-cari juga. Ya, alhamdulillah ketemu sih ada yang buat buat digital itu. Nah, ya nanti ditambahkan di sini tambah penjelasan lah tentang termasuk sebenarnya ya uruf itu kebiasaan. Ya karena memang tadi nanti kan akan bahas tentang inah itu kan berarti tadi jual tapi niatnya itu membeli kembali. Kalau gimana kalau inah itu? Inah itu Jual, seseorang menjual barang kepada si pembeli dengan jangka waktu tertentu. Misalnya saya ambil jual Jual kepada pembeli dengan waktu tertentu. Harganya dengan sistem kredit. Tidak tunai. Dengan syarat barang itu akan dibeli kembali oleh si penjual kepada si pembeli dengan harga tunai tapi kurang murah. Saya jual 100.000 kepada si A dengan jangka waktu tertentu, namanya 1 bulan atau 2 bulan. Terus kemudian saya beli lagi kepada si pembeli itu dengan tunai tapi di bawah 100.000, umpamanya 90.000. Belum sampai waktu, artinya si pembeli ini masih memiliki utang kepada saya 1 juta lagi. Tujuannya apa tuh biasanya? Itu yang sistem Cina. Tujuannya kira-kira apa tuh? Dibeli kembali dengan sistem murah gitu. Ya tujuannya apa tujuannya? Tujuan dari pembeli apa sih? Kayak kurang kerjaan gitu kan? Kalau dilihat sih di situ tidak dijelaskan tentang tujuannya untuk apa. Yang penting inah itu adalah si penjual menjual barang kepada si pembeli dengan harga 100 juta kredit. Kemudian dengan persyaratan adalah nanti barang itu akan dibeli lagi oleh si penjual kepada si pembeli dengan kontan harga 90 juta. Yang dapat uang siapa? Yang dapat uang ya sama aja si pembeli, si penjual. Penjual dapat uang. Si pembeli masih memiliki utang 10 juta lagi. Plus tapi dia punya barangnya. Kan sudah dibeli kan situ Sudah dibeli lagi. Jadi si A menjual barang kepada si B. Ya, jual misalnya jual motor. Harganya 10 juta. Ya, harga 10 juta. Kredit. Terus kemudian artinya si penjual ini mengatakan bahwasanya nanti saya akan beli motor ini lagi ke kamu dengan harga kontan 9 juta. Ya. Itu. Jadi dibeli kembali. Enggak kebalik itu. Yakin kayak gitu? Iya, itu inah. Inah itu dikatakan oleh salah seorang ulama fikih. Coba dibaca di itu di mana di yang halaman 27 itu ya. Ya kan itu ada apa? Terus keuntungannya bagi pembeli apa? Sedangkan yang ya kalau yang saya pahami dari inah itu tujuan itu dia sebenarnya ingin mendapatkan uang cash. Dengan mendapatkan uang cash tapi barang itu dia tidak lepas gitu. Dia dapat dalam segitunya. Jadi ini yang bentuknya di halaman 25 tuh seorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang disepakati secara tunda. Kemudian sang penjual membelinya kembali darinya dengan harga kontan namun lebih murah. Dan di akhir batas waktu yang telah disepakati, pembeli membayar harga pertama, ya pembeli ini membayar harga pertama. Harga pertama itu adalah umpamanya
Dia membeli dulu, bukan menjual dulu. Hah? Dia membeli dulu. Coba yang saya Abdul Al-Fauzan halaman 25. Baikina yaitu seseorang membeli suatu barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau kredit. Saya beli rumah, kemudian tapi kredit, mungkin harganya itu 100 juta, tapi saya baru bayar hanya 10 juta, ya kan? Ya, kemudian nih dia kan membeli nih, kemudian si penjual membeli barang tersebut dari si pembeli dengan harga yang lebih sedikit dari semula, ya. Jadi lebih sedikit dari semula, jadi lebih murah, tetapi cash syaratnya, gitu, cash gitu. Nah itu juga sama tuh, ya. Kemudian juga ini juga seorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang disepakati secara tunda, kemudian itu membelinya kembali darinya dengan harga kontan namun lebih murah. Jual kredit mahal, kemudian dibeli lagi dengan cara yang murah. Pembeli membayar harga pertama, pembeli membayar pertama, jual seperti diharamkan sebagai salah satu masuk dalam riba. Nah, ya udah, karena ini kan masih proposal, jadi belum sah gitu ya. Nanti dipastikan lagi contoh-contohnya termasuk di praktek yang ada di sekarang ini. Oke, itu ya. Nah, baik sampai di sini. Oh, itu dijelaskan Az-Zuhaili. Iya, kalau Zoli gimana? Kalau Az-Zuhaili itu dua harga. Jadi sama seperti yang ini, yaitu seorang menjual barang, bukan dia membeli dulu, menjual. Dia jual dulu. Dia jual dulu. Jual kepada si A. Jadi ini nih, ina itu barangnya sama dan orangnya sama. Iya. Kalau tawarruk itu barangnya sama tapi orangnya beda. Gitu. Antara penjual sama pembeli, dan jadi 3 orang. Kalau al-ina itu hanya 2 orang. Dua orang dan barangnya sama dan orangnya sama. Ini yang tidak boleh. Jadi bukan ilahin pihak, masih prosesnya masih di situ. Jadi belum ini, makanya itu yang dilarang di situ. Makanya dia jual kredit, kemudian dia beli lagi. Dengan kontan tapi harga yang lebih murah. Kan masih sama nih 2 orang, bukan 3 orang. Iya, tahu. Berarti dia apa namanya? Dia kan misalnya tadi saya punya motor 10 juta. Kemudian saya jual ke orang tadi ya 10 juta saya jual, tapi di kredit silakan, Pak kan. Tapi kemudian setelah akadnya selesai, saya beli lagi dari Pak Ahmad 9 juta cash. 9 juta cash yang orang si B ini masih memiliki utang. Iya. Masih punya 1 juta. Masih punya 1 juta. Itu maksudnya. Jadi merugikan si B yang dirugikan ya. Si A dapat untung, artinya dia uangnya kembali lagi ke dia, barangnya kembali si B tidak dapat apa-apa. Ya dirugikan si B, itulah ina. Tapi yang dalam hal ini, tapi kalau tawaruk itu seperti ina. Tawaruk itu dia seperti ina, cuma yang membedakan adalah kalau ina itu barangnya dan orangnya sama, sedangkan tawaruk itu barangnya sama tapi orangnya beda. Artinya saya jual kepada si A dengan harga sekian, si B mau jual kepada si C dengan mau harga mahal atau kurang, tidak ada masalah untuk si B. Inilah yang dipakai, ya. Ada yang membolehkan tawaruk ini. berarti kalau yang dibahas dalam hal ini tuh yang pihaknya B itu yang menderitanya. Makanya di sini kan Az-Zuhaili mengelompokkan jual beli ina menjadi 3 bentuk. Yang pertama 2 harga. Seseorang berkata, belilah barang ini milik saya dengan harga 10 tunai dan saya akan membelinya kembali dengan harga 12 tangguh. Ini yang pertama. Yang 2 harga. Ini nih, yang pertama ini 2 harga. Dia beli dengan harga 10, umpamanya 10 juta tunai. Nah, 10 juta tunai. Dan saya akan membelinya kembali dengan harga 12 juta tangguh. Ini kata Imam Az-Zuhaili tetap tidak boleh. Ada yang mengelompokkan ini. Ya.
Ya, tangguh. Jual beli ini dalam bentuk pertama, jual beli inah dalam bentuk pertama ini adalah riba yang paling umum dilakukan. Misalnya, nasabah menjual mobil miliknya kepada LKS dengan harga 100 juta rupiah tunai. Untuk dibelinya kembali dengan harga 120 juta yang dibayar tangguh atau muajjal atau angsuran at-taksid. Ini yang pertama. Yang kedua, tanpa menyebutkan harga, jarak istaman. Ya. Seseorang berkata, belilah suatu barang untuk saya akan memberimu keuntungan. Al-riba. Ya, dalam jual beli ini, dalam tidak disebutkan harga barang, yang disebutkan bahwa pembeli berjanji akan memberikan keuntungan kepada penjual. Itu boleh nggak? Tidak boleh. Harusnya disebutkan Harus perubahan. disebutkan. Kemudian yang ketiganya adalah al-wa'ad, pesan. Seseorang menerima pesanan untuk pembelian barang karena pesan tersebut yang bersangkutan membeli barang dari pihak lain. Ya. Ketiga. Kemudian dia berkata kepada pemesan, belilah barang ini kepada saya dengan harga tunai. Kamu boleh menjual kepada pihak lain dengan harga yang sama, lebih rendah atau lebih tinggi, baik pembayaran harganya dilakukan secara tunai ataupun secara tangguh. Ini bisa jadi namanya tawarruk. Nah, ya dah, nanti dijelaskan kembali nih karena termasuk juga tadi yang sering saya pikirkan itu dulu itu juga terkait dengan misalnya zahab fiddah gitu ya. Atau mungkin di Indonesia itu beras Cianjur ditukar dengan beras Karawang gitu kan. Ada saya pikir siapa yang mau, kemudian manfaatnya itu apa gitu. Berarti konteks sosialnya. Tadi ngapain sudah dia itu dijual kok beli lagi gitu ya. Berarti kan dia punya duit sebenarnya, dia cuma mungkin pengen dapat keuntungan itu aja. Gitu. Tapi kan orang yang sebelah sana nggak mau kan? Yang ruginya pihak B-nya itu yang mau. Tapi pihak B kan Kenapa dia mau beli kalau tahu barang ini? oke kayak saya pemikirannya gitu ya. Jadi ngapain gitu kan? Kecuali kalau mamanya saya karena perlu uang, kemudian saya jual misalnya rumah saya, kemudian 3 bulan lagi nanti saya beli lagi, itu lebih logis gitu kan ya, karena memang walaupun dia ada semacam kayak hilangnya juga. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i boleh. Karena pernah ada satu budak yang datang kepada Aisyah dengan menjual barang kepada sahabat, kemudian dibelinya kembali dengan harga yang murah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya saya punya hak. Artinya dia punya hak, dia mau jual kembali dengan harga murah atau harga mahal, terserah. Cuma dengan syarat tidak ada perjanjian atau persyaratan dari awal. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi tidak ada perjanjian dari awal atau dikasih syarat. Saya jual ini tapi dengan syarat nanti kalau saya beli kembali dengan harga yang lebih murah. Ya maksudnya tadi dari sisi hikmahnya, saya jual 10 juta ya di kredit, kemudian nanti saya beli lagi 9 juta, saya bayar cash. Ya, yang untung yang sama untung juga kali. Enggak, Kan dia dapat uang cash. kalau dapat uang cash kemudian dia jualnya, Tapi kan dia kredit. Nih, saya punya saya motor ya 10 juta nih. Ustaz Amir beli ke saya nih. Ustaz Amir saya jual 10 juta. Status jual karena lagi butuh duit. Supaya Si pembeli membantu. nanti jual beli butuh itu ada kalau pembahasannya. jual beli butuh enak sih. Nggak boleh. Enggak sih, kayaknya bukan karena butuh deh. Bukan. Jadi saya jual motor ke Ustaz Amir 10 juta. Nah, gitu kan ya. Cash, kredit. Cash itu punya Pak Ade yang dibuka. Ada siapa? Ada sudah pun. Yang apa sih? Apaan sih? Nah, oke, saya ulang lagi terakhir. Jadi saya punya motor nih, nggak butuh uang. Saya jual motor saya 10 juta. Ya. Kan? Silakan Ustaz Amir, bayarnya kreditas setahun. Gitu kan? Udah kan? Berarti karena saya memang ini motor nih. Kemudian ya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya punya uang 9 juta, mungkin saya perlu lagi motornya kali. Gitu kan? Yaudah Pak, saya beli lagi nih motornya cash 10 juta ya. 9 juta. Ustaz Amir mau. Istilahnya enak di lu, nggak enak di gua kan gitu kan? Yang enaknya yang mana? Iya, Pak Misno. Tapi kan asalnya enak
juga karena dia dapat 9 juta, terus sisanya nyicil. Nyicilnya kan 1 tahun. Time values of money. Anak beli sistem kredit. Aha. Kemudian Ustaz beli lagi tunai. Sistem tunai. Ya. Anak masih punya utang sama Ustaz kalau begitu. Ya, tapi kan bayarnya setahun lama, yang 9 juta sudah cash. Iya, 9 juta Ustaz beli dari anak cash. Iya. Anak masih punya utang sama Ustaz ini yang nggak boleh. Ya iya, tapi kan jangka waktu masalahnya. Iya. Jangka waktu Jadi, kan panjang. Kalau seandainya belum sampai masuk waktu yang sudah ditentukan, tempo yang sampai batas tempo yang Tidak boleh beli dulu. Tidak boleh beli dulu. Ya. Itu karena anak masih punya utang sama Ustaz gitu. Jadi kalau Ustaz sudah ngambil ke anak, tarik, berarti anak satu barangnya hilang, tapi anak masih bayar terus. Ya tapi kan dapat uang cash 9 juta. Iya, uang cash itu anak buat tutup utang lagi gitu. Kan gitu. Oh, gitu. Jadi Ya. benar-benar harus dimiliki dulu kan? Iya Benar-benar dimiliki dulu. Tapi maksudnya yang 9 juta cash itu nggak bayar ke saya langsung cash karena memang kredit. Kan disepakatnya dari kredit setahun. Kredit ya sama aja kan, anak cicil sedikit-sedikit Iya, ya. kan gitu. Justru tadi the time of money, waktu itu adalah uang, itu dalam artian ya wajar ketika dapat cash 9 juta kemudian karena nyicil ke saya jadi ya sejuta selama 1 tahun jadi 10 juta. Menjual barang yang masih kredit nggak boleh kan? Kalau menjual barang yang masih kredit, masih dalam waktu tempo, anak jual atau alih kredit tergantung. Kalau jual beli kredit kan kepemilikannya udah sah. Iya. Ustaz Amir beli ke saya motor 10 juta. Iya. Ustaz Amir walaupun masih nyicil ke saya, Iya. tapi kan udah jual beli sah. Ustaz Amir bebas dong menjual. Kalau anak jual ke yang lain. Iya. Tapi kalau anak jual lagi, umpamanya kalau seandainya anak jual lagi kepada Ustaz, Nah itu kan tadi sama aja Iya. kan terserah dong mau dijual ke siapa aja. konsep jual beli di dalam Islam itu kan saling menguntungkan. Ah, Ada masalah antara dua belah pihak. betul. Kalau ini terjadilah kerugian pada satu pihak, anak yang pembeli tadi. Tapi sebenarnya nggak rugi juga. Ustaz untungnya anak masih tetap cicil, barangnya anak tidak miliki, tapi barangnya sudah dimiliki oleh Ustaz. Dan punya tanggungan hutang. Iya, dan anak punya tanggungan utang. Hilang barang ada hutang. Gitu. Nah, yang dibolehkan. Yang salah satu hilangnya sebenarnya di situ. Iya. Hilangnya itu adalah saya dapat uang cash, tapi kemudian saya masih punya uang simpanan di sana. Tapi kalau secara tadi saya ulang lagi bahwa pembeli Ustaz Amir ini nggak rugi juga. Kenapa? Karena jangka waktu itu loh. Iya. Inah itu waktu yang sudah waktu tempo yang sudah ditentukan. Belum selesai waktu tempo, si penjual ini sudah beli kembali dengan harga murah. Iya, Artinya si pembeli ini, si B ini barangnya sudah dibeli kembali oleh si A dengan harga tunai yang murah, dan si B masih memiliki utang kepada si A, dan itu harus ditunaikan sampai waktu yang sudah ditentukan. Iya, sampai cicilan. Itulah ina. Ya artinya mungkin bisa jadi ada mengatakan boleh gitu. Boleh itu tapi memiliki hilang. Iya. Bahasanya. Iya, karena tadi kan dia yang jadi masalah utama itu adalah jangka waktu. Iya. Jadi kalau jangka waktu terkait dengan utang itu ya sama juga dengan saya jual cash handphone itu cash 1 juta, kalau kredit itu 1.200.000. Kan sama. Iya. Dan itu kan bukan riba. Itu kan Tapi itu kan dibolehkan kan. Kalau Imam Syafi'i boleh. Itu kan boleh ya, kalau meskipun ada ilahnya. Iya. Nah, alasan dibolehkan itu apa gitu? Dari sisi makosid Karena kalau alasannya, kalau untuk Enggak, kalau yang Imam Syafi'i tadi itu bukan hilah, tapi kalau Imam Syafi'i itu ya istimbatnya boleh. Tapi sementara kalau yang DSN itu menjadikan sisi hilah. utang untuk menutupi utang. Ya, hilah. Jadi hilah untuk terhindar dari riba. Yang ada di perbankan kalau Imam Syafi'i ya memang boleh istimbatnya gitu. Jadi menurut itu boleh gitu. Nanti kita harus lihat dia. Nah, kalau yang di perbankan itu memang rata-rata makilah dia. Jadi untuk menghindar dari riba, ya jangan sampai seperti tadi yang gada itu, jangan sampai daripada utang duit gitu kan. Utang duit kan jelas riba ada tambahannya. Ya udah ada bendanya. Cuman bendanya ini rumahnya atau mobilnya itu kadang memang kayak cuman sebagai alat ya. Alat aja gitu. Itu pernah ada tesisnya seperti saya pernah bimbing seperti itu juga tuh.
Ya udah, oke, yang penting nanti lanjut lagi ya. Lanjut lagi insyaallah. Terima kasih jazakumullahu khairan atas ininya. Lanjut lagi di langsung berjalan saja nanti ada dengan Pak ini sedikit mungkin, tapi kayaknya udah cukup juga. Kita berhamdulillah dan waktu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ke sana lagi. Kemana? Ke situ ke ruangan. Ada makanan apa di sini? Nggak ada makanan. Jangan ada kesini lagi. Kan baterainya sampai habis. Kalau saya mau ngajak Nggak foto dulu. Oh iya, foto dulu lah. Di situ aja.